In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of 2026. Selamat tahun baru, jumpa lagi dengan saya. Apa yang mau kita bicarakan ya? Penasaran ya? Hari ini kita bicara tentang 1 Januari, Pesta Santa Maria Bunda Allah. Bukan sekedar hura-hura tahun baru. Oke? Mari kita lihat, kita akan, ya tujuannya ya, nanti ada hubungannya dengan Protestantisme. So, pertama-tama kita akan melihat apa itu oktav Natal, dan seputar oktav Natal, dan inti dari pesta hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, Hari Raya Perdamaian Sedunia, dan Maria sebagai Ratu Damai. Vamonos. Oke, my friends, kita beri judul apa ya? Misteri Inkarnasi. Kita beri judul apa yang menarik ya? Sudah nanti kamu lihat di judulnya. Katekese kita ini soal hari tanggal 1 Januari 2026 sekarang. Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, Solemnitas Maria Bunda Allah, Theotokos, dirayakan setiap tanggal 1 Januari. Yang secara liturgi merupakan hari ke-8 dalam oktav Natal. Apa itu oktav Natal? Periode 8 hari perayaan Natal. Ingat, orang Katolik itu merayakan Natal selama 8 hari berturut-turut. Perayaan ini menekankan gelar kuno Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, yang menegaskan keilahian dan kemanusiaan Kristus, sekaligus peran unik Maria dalam misteri keselamatan. Oktav Natal sendiri mencakup beberapa pesta suci untuk memperkaya pemahaman tentang inkarnasi. Inkarnasi itu bukan sesuatu yang pokoknya Yesus turun dari surga dan selesai, tidak. Termasuk peringatan sunat Yesus yang dulunya menjadi fokus utama pada hari yang sama, 1 Januari. Kini digabung sebagai komemorasi peringatan nama suci Yesus. Kaya sekali ya tradisi gereja Katolik. Mengapa jatuh pada hari ke-8 oktav Natal? Porque dlaczego? Posisi liturgi ini sangat logis dan tepat karena jatuh tepat 8 hari setelah kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Sesuai dengan tradisi Yahudi kuno, di mana sunat dilakukan pada hari ke-8. Lukas bab 2 ayat 21. Gereja menjadikannya sebagai penutup oktav Natal untuk menyoroti dimensi keibuan Maria dalam misteri Natal. Tempat paling logis dan tepat untuk perayaan Marian ini adalah 8 hari setelah Natal. Memang pada malam Bethlehem, ketika dia melahirkan putra sulungnya, Lukas bab 2 ayat 7, nubuat-nubuat tentang Mesias menjadi kenyataan. Ini kutipan dari Konsili Vatikan kedua. Paus Benediktus ke-16 menjelaskan bahwa gelar Bunda Allah adalah gelar yang tertua, ya, menjadi dasar semua gelar Marian lainnya, termasuk Coredentrix yang diputuskan untuk tidak dipakai karena meragukan, karena bisa disalahpahami, terutama oleh Protestan. Ya. Jadi, dan terus disebut dalam himne serta doa Kristen Timur dan Barat, Theotokos. Paus Yohanes Paulus II menambahkan bahwa oktav Natal mengarahkan mata rohani umat kepada misteri keibuan, the mystery of motherhood, ya, menekankan tempat ibu, dimensi keibuan dalam seluruh misteri kelahiran Allah. Mama dong toh. Mama dong itu bukan tugas hanya belanja di pasar oleh bahasa, tapi juga membentuk dan mendidik seorang anak. Dalam reformasi liturgi pasca Konsili Vatikan kedua, perayaan ini dikembalikannya pada 1 Januari sesuai dengan petunjuk liturgi Roma kuno untuk memperingati peran Maria dalam keselamatan, martabatnya sebagai Bunda Gereja, dan memohon perdamaian dunia melalui Sang Ratu Damai.
Ini juga bertepatan dengan awal tahun baru sipil di banyak negara dan memberikan kesempatan syukur atas tahun yang lalu dan doa untuk tahun mendatang. Jadi begini, pada pesta Santo Silvester lebih banyak orang ikut perayaan Ekaristi daripada Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Karena apa? Lebih dipengaruhi oleh semangat sekuler. Misa penutupan tahun biasanya disebut secara populer. Kemudian sesudah itu orang pesta sampai pagi dan akhirnya Hari Raya Santa Bunda Allah, orang tidak banyak yang ikut. Jadi tradisi kita juga sedikit digerus oleh pengaruh sekuler ya. Hati-hati. Mendingan kamu tidur waktu 3.26 lalu bangun tanggal 1 untuk ikut misa. But okay, you choose for yourself. Kenapa ada beberapa pesta dalam oktav Natal? Ya, ada banyak sekali. Kalau sesudah 25 Desember, kamu perhatikan kalau kamu ikut misa terus, oktav Natal itu, ada banyak sekali perayaan di sekitar situ. Oktav adalah periode 8 hari perayaan ya. 7 hari penuh ditambah dengan hari pertama. Jadi 25 Desember ditambah dengan 7 hari penuh ya. Yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen awal ya, untuk memperpanjang sukacita pesta utama. Oktav Natal ini diatur secara khusus dalam Universal Norms on the Liturgical Year. Diatur secara terang-terangan begitu. Mulai tahun 1969. Di sana ditulis kelahiran Tuhan memiliki oktav sendiri karena ada oktav Paskah juga kan. Diatur sebagai berikut. Bla bla bla, dan yang terakhir 1 Januari hari oktav kelahiran Tuhan adalah solemnitas Maria Bunda Suci Allah dan juga peringatan pemberian nama suci Yesus. Nah, struktur oktav ini mencakup beberapa pesta untuk menggabungkan misteri Natal yang luar biasa itu dengan sakramen, martir, dan keluarga suci. Mari kita lihat hari-hari apa saja selama oktav Natal. Yang pertama, 25 Desember, pesta kelahiran Yesus, maknanya pesta utama inkarnasi. Ya, 25 Desember, kelahiran Yesus, pesta utama inkarnasi. Kemudian hari berikutnya, 26 Desember, pesta Santo Stefanus martir pertama, maknanya adalah martir pertama gereja, saksi darah Kristus. 27 Desember, hari ketiga, pesta Santo Yohanes Rasul, maknanya adalah saksi mata keilahian Kristus, seperti elang, mata tajam. Saksi mata keilahian Kristus. Dari pesta Santo Yohanes Rasul, 27 Desember. Kemudian, 28 Desember, apa? 28 Desember. Kanak-kanak suci tak berdosa. Pesta kanak-kanak suci tak berdosa, yaitu maknanya adalah korban Herodes, martir yang tidak sadar. Martir yang tidak tahu bahwa dia martir. Ya, martir tanpa sadar. Kemudian hari Minggu dalam oktav, kalau misalnya sesudah 25 Desember itu di dalam sepanjang oktav Natal ini ada hari Minggu, atau kalau tidak ada tanggal 30 Desember itu pesta keluarga suci Yesus, Maria, Yusuf. Maknanya adalah kehidupan keluarga Nazaret. Kemudian 29 sampai 31 Desember itu hari-hari dalam oktav. Itu perayaan berkelanjutan Natal. Dan 1 Januari pesta Maria Bunda Allah dan pesta nama Yesus. Ini penutup oktav dan fokus pada keibuan Maria. Penting, tanpa seorang ibu, Yesus kuah kosong. Nah, saudara-saudari, oktav ini membedakan perayaan utama seperti Natal, Paskah, dan Pentakosta, di mana hari-hari di dalamnya bersifat istimewa dan menggantikan perayaan lainnya. Ya. Tujuannya adalah memperdalam permenungan kontemplasi misteri, menghindari pengaruh paganisme seperti misalnya Saturnalia, dan menekankan pertobatan serta doa. Ya, itu tujuan adanya oktav. Jadi ada oktav Natal, ada oktav Paskah, dan ada oktav Pentakosta. Ya. Oke, mengapa ada pesta Yesus disunat ya sebelumnya? Ya, secara tradisional, pesta Yesus disunat. Di Protestan adakah pesta Yesus disunat? Pesta sunat Yesus, circumcision of Jesus, dulunya dirayakan utama pada 1 Januari. Tapi sekarang ini diubah namanya menjadi peringatan nama suci Yesus. Komemorasi nama suci Yesus bergabung dengan solemnitas Maria Bunda Allah. Ya.
Sunat adalah tanda masuk ke perjanjian Abraham. Kejadian 17 ayat 10 sampai 14, Galatia bab 4 ayat 4. Yang Yesus penuhi meski tidak wajib bagi dia, ya kan? Sunat Yesus pada hari ke-8 setelah kelahirannya adalah tanda penggabungannya ke dalam keturunan Abraham, ke dalam umat perjanjian. Ini adalah tanda ketaatannya kepada hukum dan penugasannya untuk ibadat Israel. Tanda ini memfigurasi sunat Kristus yang adalah baptisan. Ya. Dari dokumen gereja ya. Saya lupa catat tadi nanti. Alasan teologisnya adalah memenuhi hukum Taurat. Yesus dilahirkan di bawah hukum untuk menebus umat manusia. Galatia bab 4 ayat 4 sampai 5. Kemudian realitas kemanusiaannya, ini alasan teologis. Membuktikan tubuhnya nyata disunat, bukan semu. Ini melawan heretics seperti Manikeis. Ya. Kemudian makna teologisnya adalah prefigurasi baptisan. Prefigur, membayangkan, memberi bayangan tentang baptisan. Sunat menghapus dosa asal secara simbolis, baptisan menyempurnakannya. Kemudian alasan teologis berikutnya adalah pemberian nama Yesus. Pada hari sunat, dia dinamai Yesus. Yosua, Allah menyelamatkan, Sang Penyelamat. Seperti yang diumumkan oleh malaikat sebelumnya. Lukas bab 1 ayat 31, bab 2 ayat 21. Ya. Nah, Paus ke-6 dalam Marialis Cultus menyoroti bagaimana oktav ini memuliakan keibuan perawan dan keselamatan Maria. Keibuan perawan dan keselamatan Maria. Tradisi awal menekankan pertobatan serta pesta pagan tahun baru. Ya. Pertobatan terhadap pesta pagan tahun baru. Jadi persis persilangan surga dan dunia. Ya. Jadi hari raya Santa Maria Bunda Allah menutup oktav Natal dengan sempurna, menghubungkan kelahiran Yesus, sunatnya, dan peran Maria sebagai Bunda Allah serta Bunda Gereja. Oktav Natal ini memperkaya iman kita akan inkarnasi, mengundang kita untuk bekerja sama dengan Allah, seperti yang sudah dilakukan oleh Bunda Maria, perawan yang terberkati. Nah, berikutnya ini adalah semacam bicara dalam konteks Patris Allegro. Ya, konteks bingkai kerangka konten saya kan. Maria Bunda Allah, logika inkarnasi versus kedangkalan seremonial. Welcome back in tanggal 1 Januari. Selamat datang di tanggal 1 Januari ya. Hari di mana Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah Theotokos. Sementara dunia sekuler dan mungkin tetangga sebelah Anda sedang sibuk memulihkan diri dari pesta pora malam tahun baru, duar kembang api di mana-mana, gereja justru sedang menutup oktav Natal, sebuah periode 8 hari perenungan mendalam dengan sebuah penegasan teologis yang sonde bisa ditawar. Ya, kenapa harus Bunda Allah menutup oktav Natal ini? Bagi mereka yang alergi dengan gelar Marian, mari kita bicara logika sederhana. Jika Anda mengakui Yesus adalah Allah, maka Maria adalah Bunda Allah. Menolak gelar Theotokos bukan hanya merendahkan Maria, tetapi secara tidak langsung menyerang keilahian Kristus. Gereja menetapkan hari ke-8 oktav Natal ini bukan tanpa alasan dekoratif. Mempertegas misteri inkarnasi. Ini adalah momen Yesus disunat sesuai tradisi Yahudi. Lukas 2:21. Menandai ketaatannya pada hukum Taurat dan realitas kemanusiaannya yang nyata, bukan sekedar penampakan semu. Melalui reformasi liturgi pasca Konsili Vatikan II, posisi ini dipulihkan untuk menghormati Maria sebagai Bunda Gereja dan Ratu Damai. Ini adalah akar dari semua gelar Marian. Tanpa keibuan ilahi ini, divine maternity, seluruh struktur keselamatan kolaps, runtuh. Ya. Nah, struktur oktav ini menjadi sebuah tamparan bagi Natal prematur yang ada di luar sana. Sangat menarik dan sedikit menggelikan.
melihat bagaimana komunitas Kristen non-Katolik merayakan Natal. Ya. Perhatikan kan, sebelum Natal mereka sudah Natal. Begitu kita Natal mereka sudah bosan, tinggal tunggu jadwal Paskah lagi. Ya. Jadi ada tabel, ada daftar yang menunjukkan bagaimana gereja Katolik menyusun ritme iman, bukan sekedar jadwal pesta. Tanggal 25 Desember itu pesta kelahiran Yesus dengan sebagai pesta utama inkarnasi. 25 Desember itu kelahiran Yesus, pesta utama inkarnasi. 26 Desember pesta Santo Stefanus, pengingat bahwa mengikuti bayi ini berarti siap martir. Ikut ini bayi yang kecil, lihat itu kecil, tapi kalau ikut dia berarti selesai, kau martir, kau bisa jadi martir. Pengingat, kau bisa dimatikan begitu. 28 Desember itu pesta kanak-kanak suci, itu korban kekejaman dunia terhadap Sang Mesias. Dan 1 Januari Maria Bunda Allah, penutup oktav yang memfokuskan kembali pada peran ibu dalam keselamatan. Peran ibu penting, ya. Selamat Hari Ibu sebelumnya, ya. Tanggal 20 berapa Desember itu ada hari. Oke. Nah, Natal yang kadaluarsa sebelum waktunya. Ada sebuah ironi besar dalam perayaan Natal non-Katolik, Protestan pada umumnya, dan sekuler, orang-orang sekuler pada saat ini. Mereka memulai Natal sejak bulan November, atau bahkan mulai dari bulan-bulan yang berakhiran ber, ya, sejak bulan November dengan pohon plastik dan diskon belanja, ya. Tapi tepat pada tanggal 26 Desember kemeriahan itu mendadak mati. Pohon Natal dibuang ke tempat sampah, sementara gereja Katolik justru baru memulai perayaan oktavnya. Orang Kupang bilang terlalu geragas. Natal adalah oktav, bukan sekedar hari libur. Gereja Katolik mempertahankan tradisi Yahudi tentang perayaan 8 hari untuk memperpanjang sukacita. Jika Anda mengaku sangat Alkitabiah, mengapa perayaan Anda selesai dalam 1 malam, sementara Alkitab menekankan pentingnya hari ke-8, penyunatan dan pemberian nama suci? Cek, ciririk. Yang berikut ada inkonsistensi teologis. Bagaimana mungkin seorang mengklaim merayakan inkarnasi Allah menjadi manusia, tetapi merasa risih menghormati wanita yang menyediakan rahim bagi kemanusiaan Allah tersebut? Krik, duar. Kemudian melawan paganisme dengan liturgi. Di saat dunia terjebak dalam hura-hura tahun baru yang berasal dari tradisi pagan, seperti Saturnalia, bakar kembang api, gereja Katolik secara cerdik menempatkan penghormatan kepada Maria Bunda Allah pada 1 Januari sebagai bentuk pertobatan dan doa bagi perdamaian dunia. Ini kesimpulan untuk umat Katolik, ya. Jika kamu Katolik, pasang telinga. Saya mau cerita. Jangan biarkan iman Anda ikut layu bersama diskon akhir tahun di mall. Atau di mana? Toko online. Hari Raya Maria Bunda Allah adalah pengingat bahwa keselamatan datang melalui kerjasama manusia, Maria dengan Allah. Natal kita baru saja dimulai saat dunia menganggapnya berakhir. Keren kan? Selamat memasuki tahun baru. Keep calm and stay away from Protestantisme, sekularisme, ateisme, modernisme, apa segala macam. Keep calm.